kebutuhan kita setiap hari itu 1,4 juta barrel minyak. Sehari 1,4 juta. Sementara produksi kita hanya di bawah 800.000 barrel per hari. Jadi ada kekurangan sekitar 600.000 barrel per day. Sejak kapan kita sebagai negara mempunyai kekurangan ini? Ini sejak tahun 2003-2004. Sudah lebih dari 14 tahun kita sebagai negara pengimpor minyak. Apakah keadaan ini mampu nggak kita balikkan menjadi negara pengekspor minyak kembali? Nah, cara-cara yang kita lakukan sekarang, usaha-usaha pemerintah agar produksi minyak kita naik. Kita berhasil sekarang mempunyai uang untuk kegiatan eksplorasi untuk menemukan minyak, cadangan minyak yang baru. Dulu pemerintah punya hanya 70 miliar rupiah per tahun. Apa yang bisa kita dapatkan dengan 70 miliar rupiah? Nggak banyak. Sementara alhamdulillah sampai hari ini, pemerintah berhasil mengumpulkan uang sebanyak 31 triliun rupiah yang bisa digunakan 10 tahun ke depan untuk mencari lapangan-lapangan minyak dan gas yang baru. Ini adalah sebuah keberhasilan menurut saya bagaimana usaha pemerintah agar impor yang semakin besar ini bisa ketutup lewat produksi yang makin meningkat. Kita masih punya basin, masih punya area-area di mana potensi itu tetap ada. Kita optimis, insya Allah dengan usaha-usaha yang kita lakukan sekarang dan yang akan datang, kita mampu mendapatkan lapangan-lapangan atau penemuan-penemuan baru. Ini harapan. Seberapa berhasil? Keberhasilan itu kalau menurut rata-rata hanya 20%. 5 kali kita melakukan kegiatan eksplorasi, kurang dari 1 kali kita akan menemukan cadangan baru itu. Apa usaha kita? Usaha pertama lewat eksplorasi. Seperti yang saya katakan tadi, kita sudah punya uangnya. Yang kedua adalah lapangan-lapangan tua ini harus mampu dicarikan caranya agar minyak yang belum terkuras itu bisa kita ambil secara lebih. Pertanyaannya, Pak, berapa banyak lagi minyak yang ada di dalam perut bumi? Kalau dikatakan bahwa kita habis minyaknya, sebenarnya tidak habis. Minyak itu masih ada, Paling mampu kita sekarang 40% sampai 50% yang mampu kita ambil untuk minyak. Sementara 50%, 60% masih di perut bumi. Apa yang kurang? Yang kurang adalah teknologi yang ada sampai saat sekarang belum mampu menguras sampai 100%. Yang kedua, manusia diberi kemampuan untuk mencari cara-cara baru. Tapi sampai saat sekarang baru bisa kita laksana sampai 50%. Nah, untuk itu mari kita bersabar, insya Allah suatu saat yang 50-60% ini masih bisa kita ambil. Kalau minyak itu kebutuhan minyak, kita gunakan kebanyakan untuk transportasi. Setiap tahun kebutuhan BBM dari sisi transportasi naik sekitar 3-4%. Artinya apa? Kebutuhan kita tahun per tahun itu tetap meningkat. Nah, bisa nggak, ada usaha nggak? Bagaimana caranya ketergantungan kita dari BBM ini kita gantikan dengan moda energi yang lain? Apa contohnya? Listrik. Apakah mungkin suatu saat nanti, ini dalam perencanaan pemerintah, bahwa pemakaian BBM untuk transportasi itu bisa kita gantikan lewat kendaraan listrik. Nah, kendaraan listrik ini secara sumbernya, energi listrik kita berlimpah, sampai saat sekarang kita tidak impor energi listrik. Malah kita punya potensi sebenarnya untuk mengekspor energi listrik ini. Alangkah indahnya energi listrik yang kita berlimpah ini kita gunakan untuk kendaraan listrik. Sehingga impor migas yang semakin lama, semakin hari semakin besar, bisa kita tekan dan kita substitusikan dengan energi listrik. Ini upaya pemerintah dalam beberapa tahun ke depan, agar nanti rencana kita di tahun 2040, kita tidak lagi menjual mobil yang berbahan bakar BBM.